Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama melihat dari progres capaian pengerjaan terkini yang ada di sirkuit kebanggaan kita ini. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang ya. Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan sehat selalu. Semoga saja di siang hari ini kita semua dipermudahkan segala urusan dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 8 Desember 2021 kita akan bersama-sama untuk melihat dari persiapan yang sedang dilakukan tentunya ya. Jadi untuk pemerintah Nusa Tenggara Barat dan pemangku kepentingan dalam industri pariwisata bersiap menyambut MotoGP Mandalika yang akan berlangsung tahun depan. Setelah menjadi tuan rumah World Superbike atau WSBK pada tanggal 19 sampai 21 November 2021 di sirkuit Mandalika akan berlangsung tes pramusim MotoGP pada bulan Februari 2022 dan seri kedua ya untuk MotoGP pada Maret 2022 mendatang. Semua pihak mulai berbagi tugas sesuai dengan kapasitas masing-masing tentunya ya. Pengelola kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika atau bisa kita bilang ITDC memperbaiki fasilitas penunjang di sirkuit Pertamina Mandalika. Indonesian Tourism Development Corporation atau ITDC menata pedok, tempat parkir, tribun penonton ya, termasuk perbaikan cat pinggir trek lintasan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pariwisata NTB menyusun paket wisata yang menjadi salah satu aktivitas dengan menonton MotoGP Mandalika nantinya. Dengan begitu, penonton MotoGP dapat berkunjung ke destinasi wisata tertentu atau melakukan aktivitas menarik sembari menunggu balapan. Mulai atau sesuai balapan, Sekretaris Dinas Pariwisata NTB lalu Hasbul Wadi ya mengatakan pemerintah juga meningkatkan branding ekonomi kreatif sejak jauh-jauh hari. Kami menggencarkan promosi melalui media sosial dan menyiapkan berbagai akomodasi, kata lalu Hasbul Wadi ya di sela bimbingan teknis kepariwisataan Politeknik Pariwisata Lombok di Hotel Sima, Kuta Mandalika Jumat sampai Sabtu kemarin. Ya, manajer The Politeknik Pariwisata Lombok bertugas membekali para pelaku usaha pariwisata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada penonton MotoGP Mandalika. Kami memberi informasi tentang hospitality ya dalam industri pariwisata, kata Amirosa Ria Setiaji dari Politeknik Pariwisata Lombok. Menurut dia, perhelatan World Superbike beberapa waktu lalu terbilang sukses karena mampu mendatangkan sekitar 25.000 penonton dan kondisi tetap aman tanpa lonjakan kasus COVID-19. Sementara di bidang akomodasi, Ketua Indonesia Hotel General Manager Association NTB ya, Ernanda Dewor Broto Agung mengatakan hotel kini sudah mulai menerima reservasi untuk tamu MotoGP Mandalika tahun depan. Dia menceritakan saat World Superbike berlangsung, seluruh kamar hotel penuh. Kami berusaha mencari tambahan kamar untuk wisatawan, ujarnya. Ya, meski baru digelar 4 bulan lagi, namun Dorna Sport sudah merilis kalender sementara atau kalender untuk MotoGP 2022. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, seri pertama akan dimulai dari sirkuit Losail Qatar pada 6 Maret mendatang. Setelah Qatar, balapan dilanjutkan di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB tentunya, pada tanggal 20 Maret 2022 mendatang. Seri tersebut tentu menjadi perlombaan yang paling dinantikan oleh para penggemar MotoGP di Indonesia. Bulan berikutnya balapan akan digeser ke benua Afrika, yakni Argentina, sirkuit Termas de Rio ya Honda pada 3 April 2022 dan Amerika Serikat, Circuit of the Americas sepekan setelahnya.
Setelah itu 12 seri berikutnya akan digelar secara berturut-turut di Eropa mulai dari Portugal hingga Aragon, sementara balapan di sirkuit Sepang Malaysia berlangsung pada tanggal 23 Oktober 2022 mendatang. Ya, menjelang balapan MotoGP Indonesia 2022, persiapan sudah mulai dilakukan pemerintah dan penyelenggara, termasuk sejumlah pekerjaan rumah sirkuit ya Mandalika yang masih perlu dibenahi. Mulai dari kesiapan masyarakat, perbaikan infrastruktur hingga penyelesaian masalah lahan dalam sirkuit Mandalika. Terkait hal itu, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansah menegaskan, pemerintah tengah serius mempersiapkan gelaran MotoGP Indonesia 2022. Ajang balapan MotoGP 2022 akan berlangsung Maret depan ya di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, menurut Zulkifli Mansah, event MotoGP diperkirakan akan lebih besar dibandingkan WSBK kemarin. Sekitar 200.000 orang akan menyaksikan MotoGP, kata Zulkifli Mansah yang dikutip authorisid.com ya dari Tribun Lombok. Semoga dengan waktu 3 bulan persiapan MotoGP bisa maksimal, ujarnya. Karena itu, bukan saja sirkuit yang akan terus dipermak ya, fasilitas penunjang juga akan diperhatikan pemerintah pusat. Menurut Zulkifli Mansah, penunjang dari berbagai daerah sudah melihat sirkuit Mandalika sangat indah. Kalau disempurnakan, bukan mustahil, ini akan menjadi ikon yang mengantarkan kita dikenal di dunia secara lebih luas. Ya, seperti yang kita perhatikan di sini ya, pengerjaan lanjutan untuk perbaikan di segala sektor, seperti di belakang pit building maupun pengerjaan untuk drainase sisi sebelah kanan trek lurus maupun di bagian sisi luar. Seperti yang kita lihat di sisi tunnel yang ada di depan sana ya, pengerjaan masih terus dilakukan supaya semuanya siap nanti untuk ajang balapan bergengsi yang akan kita saksikan bersama-sama. Ya, untuk pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit terus akan melakukan berbenah diri ya untuk mempersiapkan segala sesuatu baik di bagian drainase maupun di bagian sisi lintasan yang saat ini masih terus dipersiapkan supaya lebih mantap nantinya. Ya, jadi kita akan upload pelintasan buat kalian semua untuk memberikan informasi terkait dari progres terkini yang ada seperti yang kita lihat di sini ya. Di depan kita ini para pekerja masih melanjutkan untuk sisi sebelah kiri trek lurus, yaitu bagian sisi drainase yang kita lihat di sini dari tikungan pertama menuju ke sisi tepi untuk tunnel. Saat ini para pekerja masih melanjutkan untuk aktivitas mereka seperti yang kita lihat bersama-sama di sini ya. Di siang hari ini mereka terus aktif, terus melanjutkan dari pengerjaan yang ada. Wah, kita dilempar ini, bahaya ya. Nah, kita hati-hati tentunya ya, karena memang tidak semua para pekerja senang disorot oleh kamera drone tentunya ya. Jadi kita agak sedikit berhati-hati di sini, agak sedikit jauh dari mereka. Jangan sampai nanti drone kita bisa kena lemparan batu, berbahaya sekali ya. Oke, di sini kita lanjut kembali sambil melihat para pekerja di sana terus melakukan aktivitas mereka untuk mengerjakan dari pengerjaan di bagian sisi tunnel menuju ke sisi samping di depan sana. Bisa kita lihat ya, supaya airnya tidak masuk ke dalam tunnel tentunya. Jadi di sini para pekerja melakukan untuk pengerjaan lanjutan di bagian penembokan ya. Mungkin teman-teman ingat semua bahwa drainase yang ada di sana menuju ke bagian sisi sebelah belakang untuk parkir VIP tersebut. Oke, di sini kita akan maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di tikungan pertama, 2 dan seterusnya. Begitu juga untuk pengerjaan di sisi sebelah timur yang saat ini masih dilakukan, yaitu progres pengerjaan lanjutan di bagian jalur bypass ya, yang menuju ke sisi tikungan ke 5 menuju ke 6 tersebut. Kita akan pantau ke depan untuk melihat situasi yang ada.
Ya, di sini kita sudah berada di tikungan ke-5 menuju ke-6 dan kita akan lihat untuk aktivitas pengerjaan pengecoran ya di bagian jalur yang ada di sisi timur yang kita bilang tadi dari tikungan ke-5 menuju ke-6. Nah, itu dia. Jadi para pekerja terus melakukan aktivitas penyempurnaan untuk jalur yang berada di sisi timur ini ya. Di mana di sini jalur ini langsung terhubung ke bagian bundaran Tunggung dari bypass bandara menuju ke sirkuit Mandalika. Ya, di bagian tengahnya tentunya akan ditempatkan nanti taman ya supaya lebih terlihat indah untuk jalur sisi timur tersebut, maupun pengerjaan nanti akan dilanjutkan untuk bagian parkir sisi timur ini. Ya, di sini kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk menelusuri dari progres aktivitas yang dikerjakan juga di Bukit Tikungan 9 menuju ke 10 atau Bukit 360. Kita akan sama-sama menuju ke depan untuk melihat aktivitas capaian dari pengerjaan pembuatan jalur, supaya jalurnya nanti tidak terlalu tinggi ya untuk para penonton naik ke atas untuk menyaksikan dari aksi balapan yang akan kita adakan. Oke, di sini kita sudah berada di Bukit Tikungan 9 menuju ke 10. Seperti yang kita perhatikan, alat ekskavator maupun alat-alat berat lainnya masih terus melakukan pengerjaan lanjutan di bagian pembuatan untuk jalur yang ada di sini ya. Nanti modelnya akan ditata dengan sedemikian rupa supaya nanti para penonton bisa mudah untuk naik ke atas ya, akses menuju ke atas bukit ini. Nah, ini dia. Jadi pemerataan maupun pengerjaan lanjutan di sini terus akan dikerjakan sepanjang yang dibutuhkan. Untuk modelnya kita masih belum tahu ya, modelnya seperti apa lengkapnya untuk bukit ini sendiri. Tentunya akan ditata sedemikian rupa supaya terlihat lebih indah. Ya, untuk pemandangannya bisa kita lihat bersama-sama di tikungan ke-10 menuju ke-11 dan seterusnya. Seperti yang kita lihat di sisi sebelah kanan untuk Laguna yang ada di kanan kita. Nah, itu ya, apabila air pasang maka terlihat genangan di bagian Laguna. Ya, itu bagus sekali ya, terlihat sangat indah sekali. Apalagi kalau kita nonton nanti di Bukit Tikungan 10-11 ini, maka akan terlihat lebih eksotis sekali, lebih indah dari pemandangan di ketinggian tersebut. Ya, di sini kita sudah berada di tikungan ke-13 menuju ke-14. Seperti yang kita lihat ya, kita sudah telusuri dari aktivitas pengerjaan yang dilakukan pada siang hari ini maupun persiapan-persiapan yang kita sudah ulas tadi ya. Untuk segala sektor akan terus berbenah supaya semuanya lebih siap. Ya, di sini kita akan lihat di sisi gerbang barat atau West Gate yang saat ini masih terus dilakukan pengerjaan lanjutan di bagian depan sana ya. Tempat parkir dan lain-lain tentunya akan disediakan lebih luas untuk MotoGP 2022 karena memang akan lebih membludak nanti penonton ya, diperkirakan ratusan ribu bahkan 5 kali lipat lebih besar dari WSBK kemarin atau 10 kali lipat ya, tentunya akan lebih besar.
Ya di sini untuk jalur Westgate tersebut akan langsung terhubung ke Pantai Kuta Mandalika. Arus sebelah barat nantinya tamu-tamu yang berdatangan dari jalur darat maupun jalur air ya, dari pelabuhan Lembar dan sebagainya. Ya di sana pengerjaan masih terus dilakukan, pengecoran seperti yang kita perhatikan di sini. Ya. Jadi seperti inilah aktivitas yang kita bisa bagikan buat kalian semua. Untuk itu apabila ada narasi yang saya sampaikan kurang pas, mungkin bisa dikoreksi nanti ya. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe, supaya channel ini terus berkembang dan terus bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru terkait masalah pembangunan yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, sampai di sini saja dulu perjumpaan kita untuk melihat dari persiapan sirkuit Mandalika pada siang hari ini ya. Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Untuk itu selalu jaga kesehatan supaya kita bisa menonton balapan nantinya. Dan sampai di sini cuman ini saja yang bisa kita bagikan untuk hari ini ya. Saya ucapkan salam anak Lombok ya. Untuk itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.